Halo, sore teman-teman. Eh, Sore ini Liku-Liku kembali ya, ingin menjawab pertanyaan dari chat ya, terkait dengan kualitas air. Beliau bertanya gini, jadi Pak, air yang bagus tuh, air minum yang bagus tuh TDS dan pH-nya berapa gitu ya. Nah ini kan sebenarnya sering sekali ditanyakan banyak orang ya, bahwa seolah-olah masyarakat itu taunya yang namanya kualitas air itu hanya ditentukan oleh pH dan TDS. Ya, kesannya kan seperti itu. Padahal tidak ya. Padahal tidak. Jadi parameter kualitas air berdasarkan keputusan menteri itu kalau nggak salah tuh ada, untuk yang fisika itu ada 5, untuk yang kimia itu ada 12, dan untuk yang biologi itu ada 2. Itu yang setahu saya ya. Nanti teman-teman bisa buka lagi. Nah, terkait dengan keputusan menteri ya, tentang kualitas air minum yang diperbolehkan itu kan memang dibatasi dengan batasan maksimum. Ya gitu ya. Jadi batasannya itu maksimum, bukan minimum dan bukan antara. Ada beberapa yang antara, misalnya kayak pH itu antara. Nah, untuk TDS yang tadi yang ditanyakan teman kita, itu kan maksimal 500 ya, maksimal. TDS itu kan padatan terlarut ya, maksimal 500. Artinya kalau TDS air itu semakin rendah ya, semakin mendekati 0, artinya lebih bagus ya, lebih bagus. Ini terlepas dengan kontroversi di pasar atau di YouTube ya, yang mengatakan bahwa air minum itu harus mengandung mineral ya. Ya yang saya nggak tahu itu mineral yang mana ya. Setahu saya kalau batasan maksimum itu ya berarti kan sebisa mungkin itu ya semakin ke arah 0 semakin bagus ya. Kalau itu mineral anorganik gitu, mineral yang memang didapatkan dari sumber mata air ya, baik itu dari pegunungan, mau dari air tanah, atau dari air sungai, atau dari manapun ya. Itu kan batasan maksimum ya. Kalau batasan maksimum berarti semakin kecil semakin bagus. Nah, kontroversi yang sering kita temui di masyarakat itu, loh, air kan harus ada mineralnya. Kalau nggak ada mineralnya kita malah nggak sehat. Ya ini saya nggak tahu ya, ini referensinya dari mana saya juga nggak ngerti. Tapi yang jelas kalau menurut keputusan menteri yang berlaku di Indonesia dan WHO itu memang mensyaratkan, syaratnya tuh maksimal, bukan harus rentang gitu, bukan ya. Jadi kalau misalnya mineral anorganik ya yang terdapat dari air ya, sumber air itu memang sebisa mungkin nggak ada ya, sekecil mungkin ya. Nggak tahu kalau yang dimaksud itu mineral yang organik, saya nggak ngerti. Kalau mineral organik memang kita butuh ya, artinya misalnya zat besi kita butuh dari bayam misalnya ya, atau dari sayur-sayuran yang lain, dari buah-buahan, itu memang kita perlu zat besi misalnya, atau zat-zat yang lain. Tapi setahu saya, dan saya mengacu kepada peraturan yang ada ya, itu tidak menyatakan itu harus ada, tapi maksimal ya, maksimal ya. Kalau batasan maksimal ya, sekali lagi batasan maksimal berarti semakin kecil semakin bagus kan itu ya. Jadi kalau misalnya ada yang tanya kualitas air yang bagus TDS berapa dan pH berapa,
saya berani bilang berdasarkan peraturan yang berlaku, pH itu diatur 6,5 sampai 8,5 pH. Kemudian untuk TDS itu sekecil mungkin lebih baik, maksimal 500 kan gitu ya. Itu saya berdasarkan dengan peraturan yang ada. Ya, terlepas dari orang yang bilang, air alkali lebih bagus. Air alkali itu berarti air yang mungkin yang dimaksud itu lebih dari 8,5 mungkin. Ya, ada yang sampai 9, ada yang bahkan yang lebih, ya, lebih bagus. Ya saya nggak tahu juga ya, logikanya saya nggak masuk juga. Saya bukan orang di bidang kesehatan, tapi logika saya nggak masuk karena lambung kita sendiri, ya, tingkat keasaman lambung kita itu kan antara 1,5 sampai 3,5, asam sekali. Ya itu memang diciptakan oleh yang Maha Kuasa itu untuk dalam kondisi asam, ya. Nah, kalau misalnya kita masukin sesuatu yang berlawanan, ya saya nggak tahu itu referensinya dari mana, nggak ngerti ya. Jadi yang punya pendapat seperti itu silahkan, itu kita nggak ada tendensi apa ya. Kita cuma mau ngomong, kita berdasarkan dengan peraturan yang memang berlaku di negara kita dan di dunia, ya. Jadi selama referensinya atau peraturannya itu belum dirubah, saya rasa ya kita wajib untuk mengikuti peraturan yang ada, ya. Jadi gitu ya Pak ya. Jadi kalau tanya TDS berapa, ya maksimal 500. Ya, jadi kalau misalnya Bapak punya TDS yang lebih bagus, yang lebih kecil, itu jauh lebih bagus. Ya. pH 6,5 sampai 8,5. Nah, kalau teman-teman itu kebetulan jual air, ya, yang penting kondisikan pH dan TDS itu stabil. Udah, itu aja. Karena lidah orang, ya, begitu TDS-nya berubah atau pH-nya berubah, itu akan berubah. Pelanggan kita cuma di sekitar lingkungan kita, ya. Artinya kita bisa memanage pelanggan kita itu dengan cara yang tadi. Kualitas harus kita jaga kestabilannya. Kalau misalnya TDS selama ini yang kita jual itu antara 50 sampai 70, ya udah pakai itu aja. Atau kalau misalnya selama ini kita jual di antara 10 sampai 20, ya udah pakai itu aja. Kita nggak usah rubah-rubah, ya, biar lidah pelanggan kita itu nggak kaget, ya, sehingga terkesan airnya jadi nggak enak atau jadi bermasalah. Ya itu aja ya. Jadi yang penting kita tetap berpedoman pada peraturan yang ada, dan itu harus kita pertanggungjawabkan, harus kita kendalikan. Setiap pagi kita proses itu harus kita pastikan kualitas air itu sesuai dengan peraturan yang ada. Oke ya, mungkin itu ya teman-teman ya. Jadi share kita itu aja ya. Ini saya nggak membuka perdebatan ya, monggo lah yang punya pendapat yang lain ya. Mau air alkali, mau air mineral, ya silahkan, monggo, itu hak teman-teman sendiri. Cuman saya hanya bicara terkait dengan kualitas air yang memang diperbolehkan menurut peraturan pemerintah yang berlaku. Oke ya teman-teman, ya mungkin itu saja yang bisa saya share pagi ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan bisa menjawab apa yang ditanyakan oleh teman-teman kita ya. Makasih, jangan lupa like, komen, subscribe di channel Liku-Liku. Mudah-mudahan Liku-Liku jadi channel yang berkembang dengan baik dan bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih, selamat sore dan selamat beraktivitas kembali. Tetap jaga kesehatan.